wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Summat tarawihu summat duha. Kemudian paling afdolnya salat-salat sunnah sesudah rawatib, yaitu salat tarawih, summat duha, kemudian salat duha. Hari ini duha. Wallahu a'lam. Segini aja lah. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang salat-salat sunnah. Di antara salat sunnah yang paling afdol dan juga memiliki waktu yang diatur oleh agama adalah salat duha. Salat duha ini, saudara, ulama berbeda-beda pandangan. Apakah salat duha itu sama dengan salat isyraq ataukah beda? Mayoritas ulama mengatakan sama. Dia isyraq, dia duha. Namun ulama sufi tidak setuju bahwa isyraq berbeda dengan duha, sehingga bila isyraq itu berbeda dengan duha, maka isyraq masuknya dari biar gampang 6:30 begitu sampai jam 9 habis. Sedangkan duha biar gampang dari 6:30 sampailah dhuhur gitu. Ya, sampai menjelang adzan zuhur. Itulah waktu duha. Salat duha disebutkan oleh Nabi sebagai salat awabin siang. Salat duha ini namanya salat awabin siang. Salat awabin, ada salat awabin malam dan ada salat awabin siang. Dan duha kategorinya adalah salat awabin siang. Duha dalam satu riwayat hadis adalah nama pintu di surga. Di surga itu ada pintu tulisannya duha gate. Duha gate. Babu duha. Sehingga bakal ditanya di akhirat orang yang melazimkan salat duha. Allah bakal tanya, ainal ladzina yudawimuna ala salatid duha. Udkhulu min babid duha. Mana itu orang yang dulu di dunia istiqomah salat duha? Silakan masuk surga duluan sebelum orang lain pada masuk lewat pintu VVIP, namanya duha gate, pintu duha. Dan cukuplah berbicara salat duha sebagai fadilah adalah hadis yang sangat masyhur bahwa persendian kita ini ada 360 sendi yang semuanya kita penting untuk syukuri bisa bergerak itu, dan cukup sebagai syukur dengan sendi kita bergerak itu dengan mengerjakan salat duha 2 rakaat. Maka duha
akan menghindarkan orang dari penyakit stroke. Stroke itu penyakit berat. Jangankan stroke, segerobak aja udah berat, apalagi stroke, begitu saudara. Duha ini, kalaulah kita pengen diberikan rezeki yang luas oleh Allah dengan tawassul melalui ibadah salat duha, maka tidak bisa kalau 2 rakaat. Dia harus minimal 4. Sebab di dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bena Adam, la ta'jaz an arba'i raka'atin awalan nahar akfika akhirah. Wahai anak manusia, jangan Anda lemah, jangan Anda tidak mampu, jangan Anda enggak kerjain sholat 4 rakaat di permulaan siang. Duha 4 itu, ku beri kecukupan rezeki pada Anda. Maka dalam kitab Al-Barakah fi Sa'yi wal Harakah itu Al-Imam Qubaisy menjelaskan, salatul duha majlabatun lirizqi. Salat duha itu dapat menarik, dapat mendatangkan jalan kemudahan rezeki, biar tidak tersumbat jalan rezeki. Yang dijelaskan oleh sebagian orang, hubungan kepala itu berbanding lurus dengan dompet. Bila palanya berat, itu satu indikasi dompetnya ringan. Begitu. Kalau palanya berat, gimana Bang Wawan? Iya benar ya, saya ketemu saja. Kalau dompetnya berat, palanya dia ringan. Begitu. Jalan juga rada jauh. Begitu. Itu begitu. Sehingga apa yang dikata oleh sebagian orang, pusingnya orang itu bukan karena darah rendah tapi dana rendah, begitu. Inilah sholat duha ini salah satu asbab. Meski kita mencari keridhaan Allah, tapi ada iming-iming itu dari Nabi bahwa sholat duha itu dapat mendatangkan kemudahan, sabab kedatangan rezeki. Begitu sholat duha. Setelah kita mengetahui bahwa sholat duha adalah sholat yang memiliki waktu, kapan masuknya sholat duha itu dan kapan berakhirnya, maka masuknya sholat duha itu adalah ketika matahari telah terbit setinggi setombak. Ketika matahari terbit dan telah naik setinggi setombak, itulah waktu duha masuk. Setombak itu berapa derajat? Para ulama menjelaskan satu tombak itu 4,5 derajat. Jadi bila mana matahari terbit dan telah beranjak ke 4,5 derajat, maka waktu duha udah masuk. Berapa menit 4,5 derajat itu? Kata ulama falak, 1 derajat itu 4 menit. Sehingga 4 kali 4,5 sama dengan 18 derajat. Bila terbit itu jam 6 lewat 18 udah masuk. Jadi jam 6 begitu. Bila kemudian terbit itu jam 6 kurang 10 menit, maka jam 6 lewat 8 itu udah masuk.
Daripada puyang jam berapa harus ngintip-ngintip, tengah 7 udah pasti. Ibarat sholat zuhur, daripada puyang apa jam 12, apa kurang 5 menit, apa kurang 2 menit, apa lewat, jam 1. Kalau jam 1, kapan aja masuk, insya Allah nggak bakal meleset. Begitu, biar gampang tuh ngitung begitu. Kalau duhur kan gampang dengar adzan, duha kan enggak begitu. Kalau pengen percis masuknya ya plus 18 menit setelah ada tulisan di running tag masjid itu syuruk. Syuruk itu mananya matahari telah terbit. Tinggal dihitung 18 menit lagi. Itulah waktu sholat duha, itulah waktu sholat isyraq, itulah waktu sholat idul fitri, itulah waktu sholat idul adha, dan seterusnya. Maka biar gampang, tengah 7. Sampai kapan? Sampai zawal. Bahasa kitanya menjelang duhur dah. Kurang 4 menit duhur habis dah. Sampai duhur. Itu waktu duha. Jadi kalau lah Jumat, kita belum duha datang ke masjid jam 11, duha aja. Begitu kan bagus. Jadi masih ada waktunya duha. Dari masuk jam setengah 7 biar gampang sampai jam 12. Jam berapa paling tingginya ganjaran sholat duha? Maka paling tingginya adalah jam 9. Jam 9 paling tingginya ganjaran sholat duha. Kenapa jam 9? Supaya 1/4 siang dicas dia punya jiwa dengan ibadah kepada Allah. Umumnya biar rata ngitungnya siang tuh dari jam 6 sampai jam 6 gitu biar gampang, 12 jam. Maka jam 6 ini 3 jamnya adalah jam 9. Itulah sholat duha. Sholat duha. Dari sholat duha ini 3 jam berikutnya jam 12. Itulah sholat zuhur gitu. Jam 12 ini 3 jam berikutnya jam 3. Itulah sholat asar. Jam 3 ini 3 jam berikutnya jam 6. Itulah sholat maghrib. Jadi sehingga siang itu per 3 jam dia ada kembali kepada Allah. Ini paling tingginya ganjaran duha dari sisi waktu pelaksanaan. Jadi min haisul waqt. Kemudian dari sisi tempat, sholat duha ini yang paling tinggi di mana tempatnya? Maka sholat duha itu saudara yang paling tinggi tempatnya adalah di masjid. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendawamkan sholat duha di masjid. Sampai-sampai Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya dengan jawaban yang jujur lalu disalahartikan oleh sebagian orang yang kurang memahami maksud hadis, dikata duha tidak ada. Kata Siti Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu subhatat duha wa inni la usabbihuha. Saya seumur-umur belum pernah melihat Rasulullah sholat duha. Tapi kalau saya mengerjakan,
Kata orang yang tidak mengerti, ini loh Aisyah, bininya Nabi yang ngomong. Belum pernah lihat sholat duha. Sholat duha adalah bid'ah, begitu. Aisyah yang ngomong. Ini namanya kurang paham tentang hadis duha. Syekh Abdul Qadir Jilani paparkan ini di dalam kitabnya Al-Ghunyah, menjelaskan kekeliruan itu. Padahal salat duha diriwayatkan lebih dari 70 sahabat menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat duha. Hadis Aisyah tidak bertabrakan karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha diminta ngajarin tata cara sholat duhanya Rasulullah. Karena Rasulullah selalu di masjid duhanya, enggak tahu. Maka Aisyah jujur, saya enggak tahu, belum pernah lihat. Kalau pengen sholat duhanya Rasulullah, sayanya enggak tahu. Sebab saya seumur-umur belum lihat. Kalau nanya ini, minta sholat duhanya Rasulullah, saya belum lihat. Kalau pengen duhanya saya bakal terangin. Itu maknanya sholat duha itu ada. Cuman Aisyah enggak lihat bagaimana Rasul takbirnya, ininya enggak. Karena jujur, kalau dibilang minta sholat duhanya Rasulullah guru, ya kalau nggak tahu bilang nggak tahu, saya belum pernah lihat. Kata Siti Aisyah, begitu. Itu namanya sebuah kejujuran. Bukan berarti sholat duha tidak ada. Jam 9 dan tempatnya di masjid. Bagaimana bila berbenturan, ta'arud baina fadilatil waqti wa baina fadilatil makan? Kalau bisa emang harus digabung. Jadi ngerjainnya jam 9 dan tempatnya di masjid, itu berarti udah paling top markotopnya. Tapi ada tapi, saya nggak bisa. Kalau ngerjain jam 9, saya bisanya di kantor. Tapi kalau tengah 7, bisa di masjid. Tapi tengah 7, belum berangkat kerja. Bisa di masjid, tapi bukan jam 9. Bisa jam 9, tapi bukan di masjid. Ini bagaimana dengan kontradiktif pada diri seseorang ini? Agama telah memberikan batasan standar, kaidah al-fadilah al-muta'alliqatu bizamanil ibadah afdalu minal fadilatil muta'alliqati bimakaniha. Nilai plus yang berhubungan dengan waktu satu ibadah itu harus lebih diprioritaskan dibanding nilai plus dari sisi tempat. Waktu dan tempat, tinggian waktu. Tinggian waktu. Karena itu jam 9 masih lebih bagus meski bukan di masjid. Tapi kalau dibandingin enggak ngerjain sama ngerjain mah, tinggian ngerjain jam berapa aja. Kalau perbandingannya dilihat dari sisi perbandingan. Lalu salat duha ini berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat salat duha. Udah jadi dengan 2.
Berapa banyaknya sholat duha? Ulama berbeda-beda pada bagian ini. Ada yang mengata paling banyaknya 8. Ada yang mengata paling banyaknya 12. Dan ada juga ulama ketiga yang mengata 8. Ini paling afdal. Bila ini yang diambil 8, berarti sholat isroknya 4. 12 juga ujungnya. Itu begitu. Tapi bagi ulama yang memisah, ulama sufi, 14. Isrok 2 rakaat, duha 12. Dari mana ini 12? Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi-nya meriwayatkan hadis bahwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, man shalla ad-duha sintai asyarata raka'atan. Begitu. Barang siapa mengerjakan sholat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannati, maka Allah bangun baginya istana megah di surga. Artinya bahwa sholat duha jumlah maksimalnya 12 rakaat. Begitu. Kenapa ulama bilang afdalnya 8? Karena ada hadis yang sahih yang masyhur. Imam Abu Dawud riwayatkan, Tirmidzi juga, Nasai, Ibnu Majah, dan banyak ulama-ulama hadis daripada Ummu Hani, anaknya Abu Thalib. Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi subhatat duha samaniya rakaat. Rasulullah SAW pada waktu penaklukan kota Mekah sholat di masjid 8 rakaat. Yusallimu min kulli raka'atin, per 2 rakaat salam. Jadi terserah Anda dah. Pokoknya paling banyaknya 12. Jadi kalau pengenlah kita rezekinya banyak, ya sholat duhanya ambil 12. Begitu, jangan dikit, sampai 12. Minimal afdal 4. Minimal. Lalu suratnya apa yang dibaca? Kalaulah kita 2 rakaat itu ngerjainnya, sudahlah surat langganan kuliah kulhu. Kalau 2, kalau 4, sebagaimana banyak ulama tulis, maka surat yang dibaca wasyamsi wa duhaha, kemudian surat wadduha, kemudian kuliah, kemudian kulhu. Bila 8 tinggal diulang surat itu, karena ini adalah surat yang munasabah, berbicara tentang duha. Itu begitu. Lalu sholat duha ini
doanya apa? Doanya secara jujur tidak ada doa khusus sholat duha yang langsung diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada secara khusus apa yang dibaca oleh Rasulullah sesudah sholat duha doanya. Ulama menjelaskan tidak ada secara khusus kalau doa. Adapun zikir ada dari Nabi. Zikir Sayyidah Aisyah juga sampaikan Nabi beristighfar 100, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 100 istighfar 100. Daripada istighfar doang, amalnya sholawat kan sama, lebih tinggi lagi sholawat istighfar. Ya Ghafur salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad badril budur wa manba'is surur wa ghafirli wa li walidayya wa li masyayikhi wa li ahlillah wa lil mu'minin al ahya'i minhum wa ahlil kubur. 100. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, itulah salawat. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, itulah waghfirli wa tayya. Istighfar 100, salawat 100. Kalau baca itu udah salawat udah, istighfar udah, begitu jadi enak ringan. Tapi itulah yang diriwayatkan dari Nabi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 100. Istighfarnya Nabi habis sholat duha. Adapun doa tidak ada. Begitu kata para ulama, langsung dari Nabi. Tapi tidak mengapa saudara baca doa yang umum, yang biasa saudara baca, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka, dan seterusnya. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fil bahri fa atli'hu wa in kana mu'siran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana katsiran fabarik li fihi, dan seterusnya. Silakan, itu nggak mengapa doa, dan itu juga ulama yang menyusun bagus. Baca itu boleh, meski tidak langsung dari Nabi, tapi ada dari Nabinya. Ini namanya relevansi. Sama seperti doa kamili. Sampai detik ini siapa itu yang ngarang itu doa? Barakah amat itu doa, dibaca orang sedunia. Sama seperti doa sholat duha ini. Begitu, siapa itu yang menyusun pertama? Tapi barakah keikhlasan daripada ulama, sampai abadi itu doa. Luar biasa. Luar biasa. Ini sholat duha. Sholat duha. Oleh karena tidak ada doa-doa khusus, maka para sufi berbeda-beda di dalam tajribah mereka. Tajribah itu eksperimen mereka dari ayat-ayat Al-Quran terkait dengan sir yang ada pada ayat. Maka saudara, ada sholat duha sufi,
biar kata utangnya segede gunung rontok tuh utang rontok. Allah bereskan itu urusan finansialnya sampai akar-akarnya. Bila kita sholat duha seperti apa yang para sufi kerjakan, minimal 4, jangan kurang dari 4 sholat duhanya. Begitu bacaannya adalah surat Wadduha 7, habis Fatihahnya. Rakaat kedua 7, ketiga juga 7, keempat juga 7. Baca Wadduha. Begitu. Kemudian salam, ya 2 rakaat salam. Wirid. Baca surat Wadduha. Ini ada tasarrufnya banyak tasarrufnya. Tapi yang terendah habis salam salat duha zikir. Baca Wadduha 40 kali. Baca Wadduha 40. Ini terendah, artinya terendah. Baca aja apa adanya sampai fahadis. Nih, baca. Ada juga ini berbeda-beda wali kutub nih yang membaca wa wajadaka ailan fa'agna 7 kali per satunya. Ada, dan itu tidak kita nafikan, ada di kitabnya. Udah 7 kali lanjutin. Ada juga sampai 27 kali. Di luar 27 saya nggak dapat amalannya. 27. Jadi wajadaka ailan fa'agna sampai 27 kali baru dilanjutin sampai wa amma bi ni'mati rabbika hadis baru 1. Ulang lagi sampai 39 lagi. Begitu. Kayaknya kayak begini tambah gerojok tuh kalau kayak begitu. Gitu. Tambah yang kayak begitu. Cukup lama itu sebabnya begitu. Cukup lama. Biasanya pusingnya ini tingkat dewa kalau begitu. Habis baca itu Wadduha 40 kali itu baca doa. Doanya Allahumma ya Ghaniyu ya Mughni aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran wahdini fa inni dhal wa'allimni fa inni jahil. Itu baca doa itu 3 kali. Allahumma ya Ghani ya Mughni aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran wahdini fa inni dhal wa'allimni fa inni jahil. Ya Allah yang Maha Kaya, Tuhan yang memberi kekayaan kepada hamba yang dikehendaki, berikan kami kekayaan yang dengan kaya itu kami tidak takut susah sesudahnya seumur umur. Berikan aku hidayah sebab aku tersesat. Berikan aku ilmu sebab aku bodoh Tuhan. Itu begitu. Ada tuh sufi mengerjakan seperti itu. Salat duha. Bila ini dijalani 40 hari tidak putus dengan jam yang sama yang dia bisa dari pagi itu sampai menjelang dhuhur itu. Kalau jam 8 jam 8, kalau jam 9 jam 9, kalau jam 10 jam 10 sampai tidak bergeser tuh hari sampai 40 hari. Kata ulama, potong kuping saya kalau dia nggak diberesin urusannya sama Allah. Udah dapat 39, ada aja kawan kita ngajak makan lagi sop ikan, ya batal ya, ulang lagi dari awal. Udah 39 putus, ulang dari awal lagi karena belum pas 40. Itu begitu saudara. Ini duha dahsyat. Salat duha itu untuk merubah urusan
pintu-pintu tersumbatnya saluran-saluran finansial. Tapi ala kulli hal yang paling tinggi tentu niatnya mencari ridha Allah. Itu mas side effect saja. Side effect saja. Kita niatnya ridha Allah. Bila itu dikerjakan, karena memang surat Wadduha ini sangat luar biasa untuk berbagai hal, diantaranya ya minta rezeki sama Allah. Maka amalan itu ulama sebut di dalam kitab-kitab mereka, hadza mujarrabun sahih. Ini sudah uji coba, eksperimen, dan dasarnya luar biasa. Surat Tuhan begitu. Tapi ala kulli hal, paling enggak minimal 4 dosa kita berguguran. Dengan 4 juga begitu di dalam hadis Tirmidzi, Nabi menyampaikan man shalla syaf'atat duha 4 rakaat ghufira lahu dzunubuhu walau kana misla zabatil bahr. Siapa sholat duha 4 rakaat dosanya diampuni meski sebanyak buih air laut. Duha. Dan ini juga salah satu penyumbat rezeki adalah dosa. Itu begitu. Intinya kerjakan sholat duha, tapi jangan angin-anginan. Lagi menurun usahanya nyari tasbih suatu mana itu. Habis itu enggak, jangan. Begitu. Jangan. Yang serius. Emang ada kayak begitu Bang Agus? Yang mana Bang? Ya Allah. Janganlah. Ini salat duha. Silakan. Syekh Nawawi juga tulis dalam Nihayatul Zen 2 riwayat tentang salat duha. Tapi saya tidak begitu hafal itu. Tapi ada di Nihayatul Zen tentang doa salat duha. Karena berbeda-beda ini masalahnya. Karena tidak ada riwayat langsung dari Nabi terkait dengan doanya. Zikir mada istighfar dari Nabi. Andai saudara tidak mau sholat duha kayak begitu, maka kalau pengen rezekinya luas, maka ada juga sholat duha yang ringan, nggak kayak begitu. Kedua duha 7 kan banyak juga gitu. Kalau kita malas emang begitu jiwa kita, pengennya mengamal tuh dikit tapi pengen dapatnya banyak, yang susah juga kadang. Kita tuh begitu. Ya kita kerjain aja wasyamsi, wadduha, kuliah kulhu. Namun habis salamnya ya istighfar 100, salawat 100, la haula wala quwata illa billahil aliyyil 100. Dan baru doa duha. Itu juga cukup. Asal istiqomah, dengan begitu sudah sangat memadai. Intinya tasarruf salat duha itu banyak yang diajarkan para sufi, hasil daripada perjalanan spiritual mereka yang menghasilkan amat sangat luar biasa. Kurang lebih demikian. Nampaknya ada tamu. Jadi yang ngajinya segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Begitu. Ya, habis sholat duha, saudara nggak hafal doa-doanya, langsung aja pakai bahasa yang ada aja. Duit ya Allah. Duit ya Allah. Belum jadi juga. Jadi dibaca aja 1000 kali, yang kencang tetangga juga bakal pada datang. Boleh. Apa namanya kan kita di Al-Anwar di renteknya itu bilangnya bahwa Isrok itu ditambah 15 menit dari ada Isrok itu. Enggak 18 enggak apa-apa. Ada yang berapa kali 15? 15 ya. 15 ya sebetulnya bisa saja dengan 15 ini kalau 15 mah. Tapi kalau 15 berarti mengambil terbit ini imkannya dalam dunia astronomi bakal kecabut. Secara jujur jadi aja dengan 15. Tapi iya betul, bakal direwelin orang karena 15 nggak bakal ketemu. Jadi gini, kalau sedikit dongeng waktu sholat di dalam ilmu astronomi atau ilmu falak,
itu selalu waktu sholat itu dari hasil hitungannya ditambahin kan 4, kecuali subuh itu bakal dipotong itu min 4. Itulah yang dikeluarkan begitu di dalam rumus kalender ketetapannya. Inilah dohor begitu. Itu hasil penambahan 4 dalam setiap rumusnya itu. Sehingga kalau kita ngambil itu dibuang 3 jadi ngambilnya 1 plusnya masih masuk ke 15 itu begitu. Tapi ada ulama bakal rewelin kalau kita bisa ya ditambah wudhu aja dulu, udah pas sudah bunyi kan pas juga ditambah wudhu ya kan, wudhu dulu. Yang kedua, kalau dia mau sembahyang isyrok kan kebanyakan itu waktunya belum, padahal kita udah kasihin fotokopinya, iya, bahwa ditambah 18. Iya. Karena kan kita tulis jangan 15. Iya. Banyak orang masih banyak yang ngerjain tuh dia belum waktunya tidak kerjain. Iya. Apakah kita selalu ngingetin gitu? Betul, ya. Jadi bagaimana? Jadi memang orang ini dia tidak pakai nanya rumusan running tag kepada ulama begitu. Ini penyebabnya. Karena ada tulisan di sana, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh, ada syuruk gitu. Atau tuluk nulisnya itu. Kalau nggak syuruk tuluk. Dia pikir ini kan dohor, ini kan asar, ini kan waktu maghrib, ini kan waktu isya, ini waktu subuh. Berarti ini waktu isra. Logikanya ke sana. Logika itu dibenarkan, cuman salah gitu. Cara dia tidak mengikuti aturan tujuan dibuatkan itu. Padahal dibuatkan syuruk itu tujuan ulama oleh karena subuh ini beda dengan sholat yang lain. Zuhur umpama, bila masuk waktu zuhur dan habis zuhur itu langsung masuk asar. Zuhur ini habis, otomatis asar. Maka tidak dikasihlah akhir zuhur. Akhir zuhur. Karena udah langsung asar. Begitu juga akhir asar. Dengan sendirinya otomatis maghrib. Akhir maghrib dengan sendirinya otomatis isya. Ini kalau mau tamat dalam adab syafi'i begitu, otomatis isya, dan itu yang dipakai. Meski kitab matan takrib enggak begitu, harus dikasih jeda juga itu. Kalau takrib dari Fathul Qorib pasti bakal diprotes itu takrib karena itu dhaif dalam adabnya. Isya, akhir isya otomatis subuh. Nah, cuman akhir subuh enggak otomatis zuhur. Begitu. Akhir subuh tuh enggak otomatis zuhur. Maka ulama agar supaya kita tidak salah di dalam kita sholat, maka diberikan subuh batas awal, batas akhir. Itu syuruk tuh artinya batas akhir subuh. Begitu artinya syuruk. Matahari terbit. Baru terbit, bukan boleh sholat, bukan. Baru terbit matahari. Ini yang orang keliru dari tulisan kalimat syuruk tanpa belajar. Begitu sama seperti orang kampung, kata orang jualan dagang hotdog, hot panas do ganjing, haram kayaknya. Dia tanpa nanya apa itu hotdog begitu. Itu kayak begitu. Dia dengan tulisan syuruk langsung dia menyimpulkan ini sholat isyraq, padahal bukan. Batas akhir waktu subuh. Kalau Anda udah jam sekian, Anda kudu qadha walaupun masih gelap. Karena mendung, gak kelihatan matahari. Ini masih gelap kayaknya. Apalagi sholat di sini nih, karena gak ada matahari, ini kedomor juga ya. Begitu. Nanti subuh aja. Maka diberikan batasan syuruk atau tuluk. Ini loh matahari telah terbit. Bukan maknanya Anda silakan sholat isyraq, bukan. Tapi matahari baru terbit, baru mulai boleh sholat. Karena ada 5 waktu yang diharapkan sholat. Salah satunya daripada terbit matahari sampai setombak.
Stop waktu yang tadi 15 atau 18 itu tadi, baru tuh boleh kita ngerjain sholat. Dan itulah waktu Isra, waktu duha, waktu Id, Idul Fitri, dan seterusnya, sholat apa aja baru boleh begitu dengan qadrul rumhin. Ya, tapi kita mengingatkan itu perlu begitu. Mungkin harus kemudian ketika orang itu salah, kalau kita dakwah ditulis saja begitu, terbit matahari begitu. Jangan menggunakan bahasa Arab dikata suruh, dikata sholat Isra begitu. Tapi artinya boleh saja karena dia melihat depannya ini kan sholat dohor saat ini, kesalahannya karena gitu. Padahal tujuan ulama sama seperti imsak. Imsak bukan tujuan ulama bahwa puasa itu mulainya dari imsak, bukan. Tapi tujuan ulama dikasih imsak biar kita enggak kesiangan nih sahur. Jadi imsak sehingga dibuat oleh ulama berbeda-beda. Kebanyakan 10 menit. Jadi 2 derajat setengah namanya. 2 derajat setengah. Itu 10 menit. Jadi sehingga ketika kita lagi sahur, begitu imsak, mana makan sambal lagi kan pedas, bagaimana? Masih boleh minum. Kan ini lampu kuning, bukan maknanya udah puasa, bukan. Tapi maknanya hati-hati, hati-hati. Bentar lagi mau subuh, begitu. Jadi bukan maknanya lagi ngerokok dibuang, sayang juga, mana tinggal separuh lagi. Bukan. Tapi ini hanya kasih kabar, warning, bentar lagi mau subuh. Hanya sebatas itu. Dan ini ulama falak tujuannya membuat itu ngebantu kita yang ibadah. Imsak ngebantu yang puasa, syuruk ngebantu yang sholat subuh kesiangan. Ketika kita subuh jam 6 kurang 1/4 baru bangun, istilah kata, kita bingung. Ini sholatnya adaan apa kodoan? Gitu. Kita kata kodoan kayaknya masih gelap. Kita kata adaan kayaknya udah jam segini. Tuh, kita nih niatnya bagaimana? Biar nggak bingung, lihat. Ini suruh saya kasih batas. Oh, masih 5 menit lagi. Adaan. Begitu. Itu tujuan suruh atau tulu tuh begitu, bukan untuk nyuruh sholat. Itu kesalahannya di dia, nggak usah diprotes yang dagang running back waktu itu, jangan, biarkan itu yang dagang itu. Dan itu bagus karena prinsip ilmu astronomi seperti itu. Hanya perlu dijelaskan terkait dengan penggunaannya, apa ini tujuannya, begitu. Dia ngebaca depannya, begitu. Kalaulah ditambah dengan imsak bagus begitu. Cuma ditambah imsak karena Ramadan doang kebanyakan, jadi sehingga barangkali itu dibuang. Kalau suruk saban sehari begitu. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Iya, Pak. Kalau pelaksanaan sholat duha kan yang minimal 2, terus ada 4, 8. Itu kalau misalkan kita langsung 4 rakaat atau 8 rakaat langsung kira-kira bisa nggak? Iya, boleh saja. 12 rakaat langsung boleh. Pokoknya sholat sunnah yang banyak ini boleh langsung seluruhnya. Apa kudu pakai min rakaataini minad duha? Ulama bilang tidak wajib. Begitu di dalam Umdatul Mufti wal Mustafti, Syekh Al-Imam Jamaluddin Muhammad Al-Ahdam dalam kitabnya berbicara tentang bagian ini. Kalau kita langsung 12 atau langsung 8, silakan saja. Dengan niat ya tentu, saya sholat sunnah duha 8 rakaat ke 8. Menghadap kiblat karena Allah. Kalau 8, bagaimana? Terserah kita. Kalau kita pakai tasahud awal, ingatin, sesudah tasawuf awal berarti bacanya Fatihah ruku, Fatihah ruku, Fatihah ruku, Fatihah ruku. Kalau pakai tasawuf awal. Kalau kita tasawuf akhir saja, diri, semua rakaat habis Fatihah ada surat. Ada surat. Silahkan itu. Tapi kalau mau tasawuf tidak boleh lebih dari 2 karena tidak disyariatkan oleh Nabi lebih dari 2. Tasawufnya cuma 2 aja, tasawuf awal sama tasawuf akhir, nggak ada tasawuf tengah dan seterusnya begitu. Jadi ini aja sudah.
begitu. Tapi andai mau doa kayak begitu, umpamanya 1, 2, langsung 2 tasawuf awal, berarti rakaat 3 Fatihah ruku, Fatihah ruku, Fatihah ruku, Fatihah ruku, Fatihah ruku. Maka yang terbaik kalau langsung banyak, nggak usah tasawuf awal, ya, biar kita ingat baca surat aja, begitu. Yang ingat aja kan, begitu, baca surat, silakan, begitu, baca surat. Yang ada nggak apa-apa, begitu. Karena di dalam kitab apa itu Tarmasi juga ada wasyamsi wa duha dan kuliah ulu. Silakan saja. Jadi 8 boleh saja langsung, nggak apa-apa, begitu, boleh saja. Udah niat 12 ya. Kayaknya kebanyakan gimana order masuk lagi 2 aja dah. Iya boleh juga. Ini kerjaan bagus ini. Berubah ini. Begitu. Ini bagaimana ya? Begitu. Berubah jadi saya bingung ini. Begitu. Udah pacaran lama, setahun lebih saya. Jalan bareng, gandengan. Ngapa maunya sama yang 3 hari jadinya? Kan lama saya pacarannya. Begitu berubah. Kata yang atunya, lah kan janur kuning belum melengkung, masih boleh lah, begitu. Iya juga katanya, begitu. Jadi bagaimana kalau kita udah 8? Ya udah kalau udah 8 mah lanjutin 8, begitu. Salat duha 8 rakaatan itu bagus, tapi sebaiknya enakan 2 rakaat salam. Jadi rada ada semangat dengan begitu, kurang lebih demikian. Betul lagi saja. Boleh. Kalau kita isyrok jam 8, apakah termasuk dapat hadis yang itu, yang kalau yang kita habis sembahyang subuh terus kita dapat pahala umroh gitu? Iya dapat aja. Kalau dalam 8 dapat saja. Kalau itu sebetulnya tidak hubungan dengan sholat sebetulnya. Hubungannya habis subuh tuh kalau bisa jangan pergi dari situ sampailah kita isyrok. Bahwa kita mau sholat ataukah tidak itu dapat. Yang penting kita duduk di situ karena memang waktu paling mustajabnya waktu jam segitu tuh paling bagusnya, begitu, jam segitu tuh kita duduk dulu. Dan itu kalau mau jujur kebiasaan orang dulu tuh pulang udah jam 7 dan enak, pisang goreng udah matang begitu, singkong sama tahu udah siap orang dulu dan berkah. Jadi biar kata anaknya banyak kayak biji tasbih 33 keurusan itu orang dulu itu, karena mereka mengambil kesempatan waktu awabin ini luar biasa. Subuh ini nggak apa-apa, nggak mesti mohon maaf di duduk ke zikir, kan zikirnya aja nggak ditentukan sama Nabi. Zikirnya apakah dia mau tafakur, apakah dia mau baca Quran, apakah dia ngaji. Kan ngaji bagus tuh, yang kayak FKFM kan bagus, duduk di masjid terus saja ya bagus, itu sama juga dia dapat. Begitu, intinya diisi dengan ibadah, begitu sampai jam sekian itu, karena itu waktu yang sangat luar biasa nilainya di mata agama, seperti bernilainya antara maghrib dan isya. Karena orang dulu maghrib dan isya nggak pulang setelah sholat isya, orang dulu kayak begitu, dan itu adalah paling tingginya ganjaran yang kayak begitu. Sampai Imam Haddad bilang andai kita puasa setahun penuh saban hari, tapi maghrib sama isya nggak pernah duduk di masjid sampai isya, tinggian ganjaran maghrib sampai isya, sholat isya baru pulang dibanding puasa sunat setahun penuh. Kalau ngomong ganjaran maghrib sampai isya, apalagi diisi sama ta'lim, sama dzikir, sama apa saja, itu maghrib isya tuh. Itu ditanya itu Abu Sulaiman Ad-Darani pada Abdul Khawari, ada itu di Risalah Mawana, keterangan panjangnya, kurang lebih demikian. Intinya waktu bagus lah ibadah itu. Jam 8 boleh aja muat. Pokoknya kalau isyraq sampai jam 9. Meski kita tidak antara maghrib, antara habis sholat subuh nih wirid, habis sholat subuh kita pulang, begitu, buang-buang air, nyiramin kembang, kan begitu, begitu. Iya.
begitu. Nyiramin dulu, selesai jam 7 baru saat isyraq silakan. Yang penting mentoknya isyraq sampai jam 9. Habis karena jam 9 masuk duha ketika dipisah. Itu begitu. Maka kalau isyraqnya jam tengah 7, maka duha jam 9. Biar enggak digabung sholat itu begitu. Kurang lebih demikian. Allah ada. Baik. Kalau misalkan duha ada yang ketinggalan, nah misalkan kemarin nggak duha, terus kita duha tadi jam 9, apakah kalau kita kodo itu niatnya kodoan atau langsung biasa aja guru? Kalaulah kita kemudian kalau mau kodoan, duha ini ada 2 riwayat terkait dengan bolehkah kodo. Sebagian ulama bilang karena duha ini walaupun dawatil waktu, tapi karena bukan kategorinya rawatib, maka tidak disunatkan di kodok yang udah ketinggalan. Itu ada sebagian ulama. Dia melihat bahwa ketika Nabi melaksanakan sholat sunat mempunyai waktu yang dikodok cuman rawatib saja. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa karena yang dikodok oleh Nabi itu adalah dawatil waktu, maka duha ini juga dawatil waktu sehingga sunat untuk dikodok. Kalau dikodok, biasanya berapa wiridannya dia lakukan? Kalau biasanya wiridan dia 8, maka hari ini 16. Iya, gitu. Begitu. Karena 8, ya ditambah 8 yang kemarin. Jadinya 16. Begitu. Kalau biasanya 8. Kalau dia mau dikodok pada waktu yang sama. Tidak mesti waktu yang sama, di dohor juga bisa kalau dia mau kodok. Itu sangat luar biasa. Kalau sampai kayak begitu tuh, biasanya kalau udah lewat mau lewat aja, biasanya harus lebih agak biasanya. Tapi ini bagus begitu. Kalau sampai dikerjakan seperti itu, bolehkah duha secara berjamaah? Silahkan, tidak dilarang oleh agama, meski tidak ada suruhan langsung dari Nabi. Boleh saja duha dikerjakan secara berjamaah dan tidak makruh, hanya boleh saja. Allah a'lam. Sudah, ya baik, sudah ya. Mau nanya berjamaah nggak jadi, nggak ada cukup. Baik, kita baca Fatihah. Ada infak dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Sahlan bin Haji Muhammad Kurdi, Haji Hidayat bin Haji Opo Mustafa, Jopo Mustafa bin Haji Arkan, Haji Abdillah bin Haji Dawud, Haji Muhammad Kurdi bin Haji Asnawi, Haji Afandi bin Haji Hasan, Haji Ismail Darajat bin Haji Hajar Ramdana, Haji Injan Kosasi bin Haji Hanafi, Haji Waznah binti Haji Abdillah, Haji Ramdana binti Haji Afandi, Haji Ramlah binti Haji Mansur, Haji Kurniasi binti Haji Dawud, Haji Asya binti Ahmad, Haji Fatimah binti Haji Ahmad, Wahyuni binti Haji Sahlani. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan sehat zahir batinnya, keluarga dan anak-anaknya. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang semua yang beliau niatkan ini, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan dia dalam barzahnya, Allah muliakan dia dalam barzahnya, Allah senangi dia dalam barzahnya. Amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah ini dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Ismail bin Haji Dawud, Haji Muhtar bin Haji Muhammad, Haji Hafaz bin Haji Muhammad, Haji Muslih bin Sulaiman, Haji Hasbi bin Haji Hafaz, Haji Ahmad Faiz bin Haji Hasbi, Haji Mujihar binti Haji Hasbullah, Haji Maisuna binti Sulaiman, Haji Sabiyah binti Haji Ismail, Haji Rugaya binti Muhammad Nur, Haji Khairiyah binti Haji Muhtar. Mudah-mudahan Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Almarhum almarhumah kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah.
Suruh kemari. Oh. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu Allah beri kita limpahan barokah, umur kita barokah, rezeki kita barokah, usaha kita barokah, keluarga dan keturunan kita barokah. Amin. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah ini abang kita ini ikut hadir juga malam hari